Halo sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Medan. Wali Kota Medan serahkan makanan tambahan guna minimalis kekerdilan. Wali Kota Medan yaitu Bobi Nasution menyerahkan makanan tambahan bagi kelompok ibu hamil dan anak balita guna meminimalisi angka kekerdilan di daerah ini. Saya mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Yayasan BUMN yang memberikan makanan tambahan bagi anak-anak di Kota Medan. Hal ini disampaikan langsung setelah menyerahkan bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita di gedung GBI Sumatera Utara, Resort Medan Tuntungan. Pencegahan kekerdilan di setiap daerah, ujarnya, menjadi tugas seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan termasuk BUMN. Data terakhir Pemko Medan menyebutkan bahwa angka kekerdilan pada anak mengalami penurunan sekitar 20% setahun terakhir dari 491 anak pada tahun 2020 menjadi 393 anak pada tahun 2022 di Kota Medan. BUMN di Kota Medan sudah berkontribusi dan hari ini kontribusi itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa yang pihaknya berikan ini bukan merupakan makanan pengganti. Jadi setiap orang tua tetap wajib menyiapkan makanan pokok bagi anak-anaknya. Adapun makanan tambahan yang diberikan adalah berupa kacang hijau, telur, susu anak, susu ibu hamil dan multivitamin serta masker kain untuk protokol kesehatan. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan. Kegiatan revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim Jakarta akan dimulai pada hari ini, Rabu, 26 Januari 2022. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 9 Tahun 2022 tentang revitalisasi fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Revitalisasi Bandara Halim dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sisi darat maupun udara dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Dengan dimulainya revitalisasi, Bandara Halim ditutup sementara mulai 26 Januari 2022. Waktu penutupan diperkirakan paling lama 3,5 bulan. Kata Kementerian Perhubungan Kemenhub dalam keterangan tertulis. Sebelumnya sejak beberapa bulan yang lalu, Kemenhub TNI Angkatan Udara telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi dampak dari berhentinya operasi pelayanan penerbangan di Bandara Halim. Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara telah meminta kepada operator bandara udara dan maskapai untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan penumpangan seperti pembatalan penerbangan, refund tiket, pengalihan rute penerbangan, dan lainnya. Untuk operasi penerbangan, Bandara Halim akan direlokasikan ke bandara lainnya seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Kertajati, Bandara Budiarto, dan Bandara Pondok Cabe. Berita selanjutnya datang dari Medan. Dishub Medan masih terbitkan parkir manual di kawasan e-parking. Wali Kota Medan Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution menyatakan Dinas Perhubungan Kota Medan masih menerbitkan parkir manual di kawasan penerapan e-parking digital di daerah ini. Saya mendapatkan pengaduan warga petugas parkir mengutip retribusi parkir menggunakan e-parking dan manual. Ini bukan salah satu petugas parkir, tapi kesalahan Dishub Kota Medan yang mengeluarkan 2 surat perintah tugas, tegas Bobi Nasution di Medan. Akibatnya masyarakat menjadi kebingungan atas dualisme mandat parkir yang terjadi di Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal atau depan Bank Nasional Indonesia. Padahal penerapan e-parking ini sudah menjadi upaya untuk mengatasi kebocoran pendapatan asli daerah di Jalan Setiabudi bersama 22 lokasi e-parking di Kota Medan sejak 18 Oktober 2022. Dalam infeksi mendadak Wali Kota Medan ke lokasi pada Senin 24 Januari 2022, Bobi Nasution menemukan oknum pegawai honorer di Subkota Medan meminta setoran parking melebihi dari yang ditetapkan dari juru parkir manual. Wali kota juga mengaku khawatir penerimaan PAD dari sektor parkir tepi jalan yang ditetapkan tahun ini tidak tercapai, padahal potensi parkir di Medan ini cukup besar. Berita selanjutnya datang dari Jakarta.
Mimpi besar Erick Thohir bentuk holding BUMN pertahanan. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penguatan holding pertahanan pada aspek teknologi atau software untuk industri pertahanan. Hal itu menyusun rencana peresmian holding pada akhir Januari 2022. Diketahui Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto telah merumuskan peta jalan Divan ID hingga 10-20 tahun ke depan. Menteri Erick menyebutkan bahwa Rupmat telah menuar langkah strategi penguasaan teknologi yang akan mengedepankan tingkat komponen dalam negeri. Menyoal TKDN ini, Menteri Erick Thohir optimis Divan ID mampu menyerap komponen atau barang dalam negeri hingga 40%. Hal tersebut merupakan target TKDN hingga 2025 mendatang. Menteri Erick Thohir memastikan holding industri pertahanan akan memperbaiki sistem pemeliharaan, maintenance hingga perangkat lunak di Indonesia. Pembentukan holding BUMN pertahanan semakin nyata usai Presiden Joko Widodo menandatangani PP nomor 5 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara PMN ke PT Land Industri pada 12 Januari 2022. Holding BUMN pertahanan ini ditargetkan meluncur paling lambat awal Februari 2022. Berita selanjutnya datang dari Pemkot Medan. Legislator desak Pemkot Medan segera operasi pasar minyak goreng. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala mendesak pemerintah Kota Medan segera melakukan operasi pasar minyak goreng akibat masih tingginya harga pembelian di atas Rp18.000 per liter. Pemkot Medan melalui Dinas Perdagangan lakukan operasi pasar guna menstabilkan minyak goreng di pasaran dan tidak terlalu melonjak seperti saat ini. Dari pantauan pihaknya bahwa harga minyak goreng curah maupun kemasan baik di pasar tradisional maupun kios pengecer masih di kisaran Rp18.000 per liter hingga Rp20.000 per liternya. Padahal pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan satu harga baik kemasan premium maupun kemasan sederhana. Minyak goreng dijual setara Rp14.000 terhitung mulai dari Rabu 19 Januari 2022. Selain minyak goreng, kita meminta pemerintah Kota Medan agar memberikan subsidi harga kebutuhan pokok lainnya menjelang puasa Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Masyarakat di Medan yang masih terdampak COVID-19 hingga kini merasa terbantu ketika mereka membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tegas Rajuddin. Seorang warga Nining Jahara, usia 53 tahun, warga Kecamatan Medan Tembung mengatakan pemerintah daerah perlu segera mengambil tindakan supaya harga minyak goreng bisa turun. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Barat. Sobat Erick Thohir Sumatera Barat bagikan sembako ke warga Solok. Relawan Sobat Erick Thohir Sumatera Barat membagikan sembako kepada warga petani dan kelompok program Keluarga Harapan PKH di Jorong Suluti, Kabupaten Solok. Total 100 paket sembako yang dibagikan pada Minggu 23 Januari 2022. Ketua DPD Sobat Erick Sumatera Barat yaitu Nofrialdi mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk membantu masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kehadiran kami dapat meringankan beban masyarakat dan kita sebagai Sobat Erick Thohir Sumatera Barat siap membantu masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat ke depannya. Nofrialdi berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bisa memimpin Indonesia. Menurutnya, Erick Thohir memiliki banyak hal untuk memperjuangkan hak rakyat. Beliau sebagai tokoh muda yang memiliki integritas, inovasi, agamis, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, serta mampu memberi solusi terhadap masyarakat. Sementara itu, Ketua Jorong Suliti Ernest berterima kasih kepada Sobat Erick Thohir Sumatera Barat. Dia berharap pemerintah bisa terus memperhatikan daerah, khususnya di bidang ekonomi. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Pemprov Sumut minta warga vaksinasi dosis lengkap, cegah masuknya Omikron. Pemprov Sumut meminta warga agar melakukan vaksinasi hingga dosis lengkap, yaitu dosis kedua, dan ditambah dengan dosis booster sebagai penguat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Hal itu disampaikan langsung oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Kaimun Turni pada Rabu 26 Januari 2022. Kasus lonjakan Omikron mengintai. Untuk menghadapi itu, warga perlu melengkapi dosis vaksin lengkap atau kedua dan ditambah dosis booster. Hingga 24 Januari 2022, total cakupan vaksinasi di Sumut
Untuk dosis pertama mencapai 10.052.000 atau 88,3%. Sementara dosis kedua mencapai 6.257.639 atau 54,80%. Dan dosis ketiga mencapai 108 orang. Ia mengaku bahwa dosis vaksin pertama saja tidaklah cukup. Selain itu, bagi lansia dan orang dengan penyakit penderita juga diharapkan untuk mendapatkan vaksin booster. Hingga kini rata-rata penambahan kasus positif harian di Sumatera Utara hanya 5 hingga 7 kasus per hari, dengan angka positif rate-nya 0,08%. Meski kini kasus penularan COVID-19 masih relatif rendah, masyarakat perlu mewaspadai penularan varian Omikron yang dinilai lebih cepat menular ketimbang varian sebelumnya. Berita selanjutnya tetap berasal dari Sumatera Utara. Grab hadirkan shelter dan motor listrik di USU, dukung pembelajaran tatap muka. Grab merupakan aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara yang menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara untuk mendukung dimulainya pembelajaran tatap muka yang mulai dilaksanakan pada bulan ini. Dalam kolaborasi ini, Grab membangun 2 shelter dan menyediakan peminjaman 10 unit motor listrik untuk menunjang mobilitas di lingkungan kampus. Selanjutnya, Grab juga menghadirkan pembayaran non-tunai menggunakan OVO untuk layanan legalisir, dokumen, dan perpustakaan. Dengan demikian, memperlancar kembalinya aktivitas belajar mengajar secara fisik. Grab juga turut memudahkan proses pengadaan belanja beragam kebutuhan universitas via portal Bela Pengadaan sebagai sarana pengadaan resmi pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Rektor USU yaitu Dr. Murianto Amin SOS MSI mengatakan bahwa kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas inisiatif Grab untuk menunjang pembelajaran tatap muka 100%. Kami menyambut hangat mahasiswa dan mahasiswi yang akan kembali di lingkungan kampus dengan menyediakan layanan dan fasilitas yang menunjang pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami harap dengan hadirnya shelter Grab dan inovasi pembayaran digital, mereka lebih mudah untuk datang dan pulang dari sekolah dengan aman dan mempercepat pemulihan pandemi di Sumatera Utara. Kami sangat bangga dapat dipercaya oleh USU untuk menjadi mitra yang mendukung kembalinya bergulirnya pembelajaran tatap muka. Layanan transportasi dan pembayaran berbasis teknologi ini milik Grab akan mendukung kelancaran aktivitas kampus, ujar Director of West Indonesia Grab Indonesia, Richard Aditya. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.